Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga kita tetap diberikan kesehatan, diberikan nikmat iman, nikmat sehat, dan kita tetap diberikan motivasi untuk selalu bersemangat dalam menggali nilai-nilai yang telah Allah turunkan ke muka bumi ini untuk kita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang rendah hati, hemat, dan sederhana membuat hidup mulia. Materi Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti semester 1. Kelas 8 SMP dari tingkat SMP sama saya, guru SMP Negeri Pura Mangkurat Tangerang, Chandra Syafrian Darul. Nah, sebelum belajar, mari kita berdoa semoga Allah memberikan kita nikmat ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ini adalah kompetisi dasar kita. Ini peta konsep kita pada kesempatan kali ini. Pertama, kita akan membahas tentang rendah hati. Dalilnya adalah Quran Surat Al-Furqan ayat 63 yang berbunyi, kita baca, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kita ulang. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Artinya, adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Dalam Quran Surat Al-Furqan yang ke-3, Allah memerintahkan kita untuk memiliki sifat rendah hati. Apa itu rendah hati? Rendah hati disebut juga dengan tawadhu. Tawadhu ialah sikap rendah diri yang tidak merasa lebih dari orang lain. Orang yang tawadhu merasa bahwa tidak sepantasnya kalau kelebihan yang kita miliki itu dibangga-banggakan. Lawan dari tawadhu adalah sombong. Allah melarang keras kita untuk memiliki sifat sombong. Contohnya siapa? Contohnya adalah Qarun dan Fir'aun yang Allah hancurkan karena kesombongan. Lalu ada hadis menyatakan an Iyad ibni Himar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha auha ilayya an tawadhu hatta la yafkhara ahadun ala ahadin wa la yabghu ahadun ala ahad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepadaku agar kalian bertawadhu sehingga tak seorang pun menyombongkan diri kepada yang lain dan seseorang tiada menganiaya kepada yang lain. Jelas ya, orang yang bertawadhu, orang yang memiliki sifat rendah hati, dia tidak akan menyombongkan dirinya kepada yang lain. Begitupun orang yang tawadhu, dia tidak akan menganiaya kepada yang lain. Lalu sifat hemat. Dalilnya Quran Surat Al-Isra ayat 27. Kita baca, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal mubazzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana asy-syaitanu lirabbih kafura. Kita ulang. Innal mubazzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana asy-syaitanu lirabbih kafura. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.
Dalam Quran surat Al-Isra 27 ini Allah menegaskan bahwa kita dilarang untuk memiliki sifat pemborosan atau mubazir. Nah, kenapa? Karena mubazir itu adalah saudaranya setan. Setan itu ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita disuruh untuk hidup hemat. Apa itu hemat? Hemat adalah mengatur pemasukan dan pengeluaran uang atau harta yang kita miliki dengan sebaik mungkin. Artinya berhati-hati dalam menggunakan harta, khususnya dalam mengeluarkan uang. Maksudnya dalam memakai atau mengeluarkan uang harus penuh perhitungan. Dengan menghemat, pengeluaran uang seseorang tidak akan besar pasak daripada tiang. Apa itu? Yaitu pengeluarannya tidak akan lebih besar daripada penerimaan. Lawan dari hemat adalah boros atau mubazir seperti yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Isra. Boros artinya mengeluarkan uang dengan berlebih-lebihan, sedangkan mubazir adalah pengeluaran yang sia-sia, tidak mendatangkan manfaat, tetapi justru mendatangkan kerusakan. Dalam hadis An Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-iqtisadu fin nafaqati nisful ma'isyah wa tawaddudu ilan nasi nisful aql wa husnul su'ali nisful ilm. Riwayat Tirmizi. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sederhana atau hemat dalam berbelanja adalah setengah dari penghidupan. Akrab atau cinta dengan orang-orang banyak adalah separuh dari akal. Dan pertanyaan yang baik atau tepat adalah separuh dari ilmu. Hadis riwayat At-Tabrani. Oke, lanjut. Sederhana. Dalilnya masih sama juga dengan Quran surat Al-Isra, tapi saya menambahkan, Bapak menambahkan Quran surat Al-Furqan ayat 76. Kita baca ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Kita ulang. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Artinya, dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Mohon maaf, ini Quran surat Al-Furqan ayat 67. Artinya dalam Quran surat Al-Furqan ayat 67, Allah menyuruh kita untuk hidup sederhana. Apa itu hidup sederhana? Hidup sederhana adalah hidup dengan wajar, yang berarti membebaskan segala ikatan yang tidak diperlukan. Hidup sederhana yang memiliki wujud, yang pertama hidup hemat, artinya berhati-hati dalam menggunakan materi, tenaga, dan pikiran yang tersedia. Yang kedua, cermat, artinya teliti dalam memikirkan semua kebutuhan hidup. Yang ketiga, tepat, artinya dalam menggunakan sarana hidup harus mengena pada sasarannya. Yang keempat, bermanfaat, artinya semua penggunaan materi, tenaga, dan pikiran ada manfaatnya bagi usaha mencapai tujuan hidup. Tuh. Dalam dalil hadisnya An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Adam innaka in tabdzulil fadla khairul lak wa in tumsikuhu syarrul lak wa la tulamu ala kafafin wa bada'u biman ta'ul. Riwayat Tirmizi. Artinya Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hai anak Adam atau manusia, jika kamu menyedekahkan apa yang melebihi kebutuhanmu, itu lebih baik bagimu, dan jika kamu menahannya, itu buruk bagimu. Kamu tidak akan hina karena hidup sederhana. Dahulukan yang menjadi tanggunganmu. Hadis riwayat Tirmizi. Dalam hadis ini Rasulullah ingin menunjukkan kepada kita bahwa kita tidak akan hina, kita tidak akan hidup hina karena memilih hidup sederhana. Ini ada al-mufradat, arti perkata dari Quran surat Al-Furqan ayat 63 dan Al-Isra ayat 27. Nah, ini contoh orang yang sombong, korun, yang dilahap oleh bumi beserta harta-hartanya karena kesombongannya.
Sama seperti rajanya Fir'aun yang sombong sampai dan mengucapkan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Padahal ada Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi. Maka Allah menghancurkan mereka berdua dengan sehancur-hancurnya karena kesombongan mereka. Maka kita harus menjadi orang yang rendah hati. Seperti padi. Ya, semakin terisi dia akan semakin menunduk. Sama, kita harus seperti itu. Lalu ini adalah perilaku hemat. Kita menghemat uang kita untuk menyinari diri kita agar menjadi lebih bermanfaat. Kita harus membantu bumi kita sehingga bumi kita akan hidup akan baik-baik saja, yaitu dengan penghematan listrik, penghematan air dan sebagainya. Yaitu menghemat air, gunakan air seperlunya, jangan boros-boros air. Gitu ya. Biasanya kita menggunakan air dengan boros, mandi dengan pemborosan air dan sebagainya. Maka kita harus menggunakannya sepintar-pintarnya, sebaik-baiknya. Itu adalah bentuk hidup sederhana. Nah, bentuk hidup sederhana itu tidak berlebihan, tidak melewati batas kewajaran, tidak pamer dan tidak konsumtif, atau pola penggunaan uang hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi belaka, gitu ya. Hidup sederhana. Oke, selanjutnya melakukan evaluasi pembelajaran. Alhamdulillah, pembelajaran kita pada hari ini telah kita laksanakan. Oke anak-anak, mari kita tutup dengan berdoa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.